Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Zuraini Ebi, NIM 182420510 dari Prodi Akuntansi Syariah 3A Kampus Melayu Stein Bengkalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 102 Akuntansi Murabahah. Di sini saya menyelesaikan tugas dari Ibu Puji Afrieni, Standar dan Pedoman Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini ada 6 poin pembahasan. Yang pertama pengertian, kedua jenis, ketiga sumber hukum, keempat rukun dan syarat, kelima karakteristik, dan yang terakhir perlakuan akad murabahah. Jadi, apa kalian tahu apa itu akad murabahah? Baiklah, di sini pengertian akad murabahah adalah transaksi jual beli yang menyatakan harga perolehan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ini pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan dengan tunai maupun tangguh. Dalam akad murabahah ini, harga tidak boleh berubah sepanjang akad. Jika terjadi kesulitan bayar, dapat dilakukan dengan restrukturisasi, dan kalau tidak membayar karena lalai, dapat dikenakan denda. Poin kedua yaitu jenis-jenis akad murabahah. Di sini ada murabahah dengan pesanan, dan yang kedua ada murabahah tanpa pesanan. Kalian tahu materi ketiga yaitu tentang sumber hukum. Di sini sumber hukum akad murabahah yang pertama ada Al-Quran, ada hadis, ada al-ijma, dan kaidah fikih. Ini materi keempat yaitu tentang rukun dan syarat akad murabahah. Rukunnya yaitu ada penjual yaitu bai, ada pembeli mustar, yang ketiga ada objek jual beli, dan yang keempat adanya ijab kabul. Dan syarat akad murabahah ada 2 poin yaitu pihak yang berakad. Di dalam pihak yang berakad ada penjual dan pembeli. Kemudian anak kecil akan dianggap sah apabila walinya mengizinkan, dan nasabah harus mengerti hukum. Yang kedua yaitu barang atau objek. Barang yang dijual belikan harus dapat diambil manfaatnya. Kemudian barang itu milik sah dan dikuasai oleh penjual. Barang yang dijual belikan harus berwujud atau ada di tangan penjual. Barang dapat diketahui kuantitas dan kualitas barangnya. Barang tersebut sesuai dengan spesifikasi dan sesuai yang disepakati. Materi kelima yaitu tentang karakteristik akad murabahah. Di sini murabahah itu dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesankan. Pembayaran murabahah ini dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Akad murabahah memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Diskon atas pembelian barang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Selanjutnya, penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan murabahah. Jika pembelinya melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu, melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Ini dia materi terakhir yaitu tentang perlakuan akad akuntansi murabahah. Itu yang pertama yaitu akuntansi untuk penjualan. Di sini pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang B yaitu untuk murabahah pesanan meningkat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan dinilai sebesar biaya perolehan.
dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah. Yang C yaitu jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat. Yang D apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah. Yang E kewajiban penjualan kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi. Yang F pengakuan keuntungan murabahah. Yang G pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang H potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan. Yang I denda dikenakan jika pembelian lalai dalam melakukan kewajiban dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Yang J pengakuan dan pengukuran uang muka. Yang K pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka selisihnya dikembalikan kepada calon pembeli. Yang I, penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang M, pengungkapan penjualan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah. Yang kedua, yaitu perlakuan akuntansi untuk pembeli. Yang A-nya, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Yang B, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah. Yang C, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Yang D, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad yang diakui sebagai kerugian. Yang E, uang muka pembelian membayar uang muka. Yang F, penyajian beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau utang murabahah. Dan yang terakhir, pengungkapan pembelian mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul musta'anu ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.